Ini adalah kisah seorang anak kecil bernama Charlie Bucket. Nggak lebih lincah, kuat, atau pintar dari anak lainnya. Charlie tinggal bersama orang tua dan kakek neneknya dalam kesederhanaan. Meski begitu, ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Dan tidak ada yang menyangka kalau Charlie akan menjadi orang paling beruntung di dunia. Sang ayah bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik pasta gigi. Gaji sedikit membuat mereka tuh makan seadanya. Setiap pulang kerja, sang ayah sering membawakan tutup pasta gigi yang rusak dan Charlie menyusunnya menjadi sebuah miniatur pabrik coklat. Di kota tersebut terdapat sebuah pabrik coklat terbesar di dunia. Mereka membuat coklat dan permen yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Pemiliknya bernama Willy Wonka. Karena kejeniusannya, pangeran dari India sampai memintanya membuat istana dari coklat. Karpetnya, perabotannya, semua isinya terbuat dari coklat. Namun coklat tetaplah coklat, jika tidak segera dimakan maka akan meleleh. Pangeran India tentu saja menolaknya, mana mungkin ia memakan sebuah mahakarya. Dan pada akhirnya istana itu pun mencair setelah sekian lama terkena terik matahari. Kesuksesan yang dicapainya membuat iri pembuat coklat lainnya. Mereka mengirim seorang mata-mata untuk mencuri resepnya. Setelah berhasil dicuri, orang-orang mulai meniru coklat-coklat buatannya. Hal itu pun membuat Willy Wonka menjadi kecewa. Willy kemudian memutuskan merumahkan semua pegawai dan menutup pabrik coklatnya untuk selama-lamanya. Hingga suatu hari terlihat asap mengepul dari cerobong asap pabrik tersebut. Diam-diam pabrik Willy Wonka beroperasi dan memproduksi coklat kembali. Lalu membuat sebuah pengumuman yang akan membuat gempar seluruh dunia. Terdapat 5 tiket emas di dalam bungkus coklat yang ia jual dan 5 orang anak yang beruntung diizinkan mengunjungi pabriknya tahun ini. Gak hanya itu, ia akan memberikan sebuah hadiah khusus untuk 1 orang anak terpilih. Setelah pengumuman itu dibuat, orang-orang di seluruh negeri langsung menyerbu toko coklat terdekat. Gak peduli berapa uang yang mereka habiskan, yang penting dapat golden ticket. Satu persatu mulai ada yang mendapatkannya. Seorang anak bernama Augustus menemukan selembar di dalam coklat miliknya. Dia adalah anak gemuk yang hanya memikirkan makanan. Lalu di negeri Jerman, Veruca, seorang anak pengusaha kacang kaya raya juga mendapatkannya. Ia adalah anak penuntut, tidak ada satupun keinginannya tuh tidak terpenuhi. Sang ayah membeli semua coklat yang bisa ia beli, ribuan bahkan ratusan ribu, sampai mendapatkan golden ticket. Charlie dan keluarganya hanya bisa menonton dari berita di televisi. Saking hidup sederhananya, untuk membeli sebatang saja mereka tuh mikir-mikir. Namun diam-diam orang tuanya memberi kejutan. Mereka membelikan sebatang coklat untuknya sebagai hadiah ulang tahun. Setelah membukanya, ternyata tidak ada tiket emas di dalamnya. Charlie terlihat sedikit kecewa, tapi seenggaknya ia masih bisa memakan coklatnya. Charlie ini adalah bocah kecil yang baik hati. Ia membagi coklatnya untuk semua orang yang ada di rumah tersebut. Tiket ketiga didapatkan seorang anak perempuan bernama Violet. Ia adalah anak berprestasi, hobi mengunyah permen karet selama yang ia bisa. Bahkan permen karet yang udah ia kunyah seminggu yang lalu tuh masih ia simpan. Sayangnya, gadis kecil itu adalah anak yang sombong dan merasa kalau ia adalah yang terbaik dari semua anak lainnya. Tiket keempat didapatkan seorang anak bernama Mike Tiff, bocil yang kerjanya tuh cuma main game. Mike selalu merasa bahwa dirinya tuh pro player dan paling GG. Si bocah GG ini ternyata nggak suka coklat. Dia mendapatkan tiket emas secara kebetulan setelah iseng membeli sebatang. Dan kini masih tersisa 1 tiket emas dan belum ada berita tentang siapa yang berhasil mendapatkannya. Hari-hari berjalan seperti biasa. Yang namanya rezeki emang gak ada yang ngerti. Hari itu ayah Charlie di PHK. Karena banyak orang makan coklat, permintaan pasta gigi menjadi meningkat. Untuk menggenjot produksi, tenaga manusia digantikan dengan robot. Kakek Joe adalah mantan karyawan Willy Wonka. Ia sangat berharap bisa kembali ke sana. Karena itu, ia memberikan tabungan rahasianya agar Charlie bisa membeli sebatang coklat. Namun kali ini Charlie masih belum beruntung karena tidak ada tiket emas di dalam bungkus coklat miliknya. Setelah itu Charlie jalan-jalan keluar. Lalu di jalanan Charlie menemukan selembar uang $10. Tanpa pikir panjang, Charlie pergi membeli coklat di toko terdekat. Charlie langsung membukanya dan betapa beruntungnya ia mendapatkan 1 tiket emas terakhir.
Orang-orang yang berada di toko itu tertarik untuk membelinya. Lalu pemilik toko memintanya segera pulang dan jangan memberikannya pada siapapun. Tidak ada yang lebih menyenangkan bagi seorang anak kecil yang memiliki kesempatan berkeliling di pabrik coklat terbesar di dunia. Saat tur di sana, mereka diperbolehkan mengajak satu orang keluarga sebagai pendamping. Tentu saja kakek Joy adalah yang paling bersemangat. Namun Charlie berkata lebih baik ia menjualnya. Ada seorang ibu-ibu ingin membelinya dengan sangat mahal. Mungkin mereka lebih membutuhkan uang itu daripada hanya sekedar jalan-jalan. Lalu kakek George menasehatinya, ada banyak uang di luar sana dan hanya ada 5 tiket emas di seluruh dunia. Hanya orang bodoh yang menjualnya demi uang. Lebih baik ia pergi ke sana karena kesempatan mungkin tidak akan pernah ia dapatkan kembali. Hari yang dinanti-nantikan pun tiba. 5 anak bersama masing-masing orang tua berkumpul di pabrik coklat Willy Wonka. Mereka disambut sebuah pertunjukan kecil yang berakhir dengan kobaran api. Meski begitu, seorang pria yang terlihat aneh tertawa di samping mereka. Tidak ada yang mengenalnya dan gak ada yang ngira kalau pria aneh itu adalah Willy Wonka. He's Willy Wonka. Willy kemudian mempersilahkan pengunjung segera masuk ke dalam. Anak-anak itu mulai caper dan membuat Willy kesal. Entah kenapa, sepertinya Willy itu kurang menyukai anak-anak dan saat akan menyebut kata orang tua, ia kesulitan mengucapkannya. Parents. Yeah. Setelah itu, Willy membuka pintu lalu menunjukkan isi dalam pabriknya yang sangat menakjubkan. Semua yang ada di dalam terbuat dari coklat dan mereka bisa memakannya. Bahkan rumput yang mereka injak tuh terbuat dari coklat. Untuk membuat coklat yang enak, Willy menggunakan bahan terbaik yang pernah ada. Rahasia pengolahan ada di air terjun coklat yang mencampurkan bahan-bahan, mengaduknya, kemudian sebuah pipa besar akan menyedot cairan coklat untuk diproses lebih lanjut. Willy kemudian meminta pengunjung mencicipi coklat-coklat yang ada di sana. Mereka pun dengan senang hati mencobanya. Ya, meskipun beberapa dari mereka tuh terlihat sangat bersemangat. Lalu di kejauhan mereka melihat ada makhluk kecil yang disebut dengan umpa-lumpa. Mereka berasal dari Lumpaland dan merupakan pekerja terbaik yang ada di pabrik tersebut. Mr. Tiff mengatakan tidak ada tempat yang namanya Lumpaland. Sebagai guru geografi, ia sudah mempelajari setiap daerah yang ada di bumi. Lalu Willy menjelaskan Lumpaland adalah sebuah tempat tersembunyi di pedalaman hutan yang sangat mengerikan. Makanan suku umpa-lumpa adalah ulat sutra berwarna hijau yang rasanya tuh nggak enak. Namun ternyata bukan itu makanan favorit mereka. Biji coklat atau biji kakao adalah makanan yang mereka nantikan. Jika beruntung mereka menemukan 3 atau 4 biji coklat dalam setahun. Bahkan mereka tuh mendewakannya. Willy kemudian menawari kepala suku dan warganya bekerja di pabrik coklat miliknya. Sebagai gantinya mereka akan mendapatkan biji coklat semau mereka. Meski ukuran mereka kecil, setidaknya mereka lebih jujur daripada memperkerjakan manusia. Lalu perhatian mereka teralihkan si gendut Augustus yang mencoba minum cairan coklat. Karena kurang berhati-hati, Augustus pun tercebur. Mau nggak mau, Willy menggunakan pipa penyedot untuk menyelamatkannya. Gak lama kemudian muncul beberapa umpa-lumpa di hadapan mereka. Mereka menyanyikan sebuah lagu berisi ejekan terhadap Augustus, bocah rakus dan serakah. Nyonya Augustus bertanya kemana pipa itu akan membawanya pergi. Willy berkata pipa itu menuju ruangan produksi. Willy kemudian mempersilahkannya menjemput di sana sebelum anaknya dimasak menjadi coklat. Setelah itu, Willy mengajak 4 anak tersisa melanjutkan tur. Kali ini mereka akan menyusuri sungai coklat menggunakan sebuah perahu. Willy kembali menjelaskan bagaimana coklat-coklat itu bisa sangat enak. Anak-anak itu malah memotong pembicaraannya. Willy sudah mengatakan sebelumnya dan ia tidak perlu menjelaskannya kembali. Charlie kemudian bertanya bagaimana masa kecilnya, apakah dulunya ia suka makan coklat. Scene kemudian berpindah ke masa kecilnya. Malam itu adalah perayaan Halloween. Seperti kebanyakan bocah lainnya, Willy juga ikut mengumpulkan permen. Setelah sampai di rumah, sang ayah melarang Willy makan permen. Dr. Wilbur Wonka adalah seorang dokter gigi. Makanan manis itu bisa merusak giginya, karena itu ia membuangnya ke perapian agar Willy tidak memakannya. Namun lepas dari pengawasan sang ayah, diam-diam Willy mengambil lalu memakannya.
Setelah merasakan coklat yang sangat enak, Willy ketagihan lalu memakan semua jenis rasa coklat yang bisa ia temukan. Setelah menyusuri sebuah lorong panjang, mereka sampai ke sebuah laboratorium di mana Willy mengembangkan permen miliknya. Salah satunya adalah permen abadi yang tidak akan kehilangan rasa meski ia menghisapnya setahun penuh. Selain itu, ia juga membuat permen karet yang memiliki banyak rasa, namun masih dalam tahap uji coba. Mereka tidak boleh memakannya sebelum Oompa-Loompa mengatakan produk itu boleh dimakan. Namun Violet nggak peduli, sebagai pemberani ia tidak takut mencobanya. Dan benar saja, setelah beberapa saat wajahnya berubah menjadi ungu, kemudian badannya menggelembung. Permen karet itu sepertinya memang belum sempurna. Kemudian Willy memberitahu kalau ia sudah mengetes pada 20 Oompa-Loompa miliknya dan banyak dari mereka berubah menjadi ungu. Oompa-Loompa itu terpaksa membawanya pergi memeras tubuhnya agar normal kembali. Karena itu ia meminta Miss Violet pergi untuk menemaninya. Willy kemudian mengajak 3 keluarga tersisa melanjutkan tur. Ia menunjukkan sebuah ruangan bagaimana caranya memilih kacang terbaik untuk bahan coklat miliknya. Ia tidak menggunakan mesin canggih ataupun Oompa-Loompa miliknya, melainkan seekor tupai. Mereka sangat ahli dalam memilih kacang terbaik. Jika ada yang jelek, maka tupai-tupai itu akan membuangnya. Lalu Veruca, si anak manja, mulai berulah. Ia meminta sang ayah membelikannya satu. Bukan tupai biasa, tapi tupai terlatih yang sama seperti milik Willy Wonka. Lalu ayahnya mencoba memenuhi keinginan putrinya, namun Willy menolak untuk menjualnya. Veruca nggak peduli, ia turun ke bawah untuk memilih tupainya sendiri. Kehadirannya membuat tupai-tupai itu terganggu. Mereka menggila kemudian menyerang Veruca. Seekor tupai mengetok-ketok isi kepalanya dan menganggap isinya kosong lalu menyeretnya ke lubang pembuangan sampah. Mau nggak mau ayahnya harus menolong Veruca, tapi ia malah ikut jatuh ke dalam lubang sampah. Setelah itu Willy mengajak 2 keluarga tersisa melanjutkan tur menggunakan sebuah lift kaca. Tidak hanya besar, pabrik tersebut memiliki teknologi canggih yang tidak dimiliki pabrik manapun. Scene kemudian berganti ke masa kecil Willy. Setelah makan banyak permen coklat, Willy ketahuan sang ayah yang kemudian memarahinya. Willy nggak peduli, lalu ia memutuskan akan keliling dunia untuk mencicipi semua coklat. Sang ayah pun mempersilahkannya, namun ia memperingatkan bahwa ia tidak akan lagi ada di sini setelah ia kembali. Dan setelah Willy pulang, rumah sang ayah sudah menghilang entah kemana. Lift kaca yang mereka naiki sepertinya belum akan berhenti. Karena bosan, Mike meminta Willy membiarkannya memilih sebuah ruangan, yaitu ruangan televisi. Ruangan itu adalah tempat di mana Willy sedang mengembangkan teknologi pengiriman miliknya. Dengan alat itu, ia akan mengirimkan coklat-coklat miliknya masuk ke dalam televisi sehingga orang bisa langsung mengambil kemudian memakannya. Bocah sok tahu itu kemudian berkata kalau hal itu sangat tidak mungkin. Karena itu, Willy menunjukkan bagaimana teknologinya bekerja. Beberapa Oompa-Loompa membawa sebuah coklat kemudian mengirimnya masuk ke dalam sebuah televisi. Willy kemudian meminta Charlie mengambilnya dari dalam televisi dan secara ajaib coklat itu benar-benar bisa diambil. Bocah sok tahu itu kemudian berkata, kenapa Willy tidak menggunakan alat itu untuk sesuatu yang lebih hebat, seperti memindahkan seseorang dengan cepat ke suatu tempat, karena alat itu berfungsi layaknya sebuah transporter. Mike kemudian berlari ke arah mesin tersebut lalu mengirim dirinya sendiri masuk ke dalam televisi. Setelah menghilang, semua yang ada di situ menjadi panik lalu mulai mencari ke setiap saluran televisi dan akhirnya menemukan Mike. Karena Mike pindah ke dalam televisi yang ukurannya kecil, badannya pun ikut mengecil. Mr. Thief kemudian meminta Willy mengembalikannya ke ukuran semula. Sayangnya tidak ada cara untuk mengembalikannya. Tapi Willy punya ide lalu meminta Mr. Thief membawanya ke mesin perenggang. Anak kecil masih dalam masa pertumbuhan, mungkin kalau ditarik-tarik badannya akan kembali seperti semula. Kini peserta tur hanya tinggal Charlie seorang, bocah kecil yang sedari tadi cuma diem dan enggak banyak tingkah. Willy kemudian mengucapkan selamat kepadanya. Sesuai janji, ia akan memberikan hadiah spesial untuknya. Mereka bertiga kemudian naik lift kaca, terbang dan Willy mengantar mereka pulang ke rumah. Sementara itu, keempat peserta lainnya keluar dalam keadaan menggenaskan.
Augustus keluar dengan badan dipenuhi coklat. Veruca dan ayahnya dipenuhi sampah. Sementara itu, setelah badannya diperas, tubuh Violet menjadi lentur dan terlihat mengerikan. Lalu si bocah gigi itu badannya menjadi setipis kertas setelah badannya ditarik-tarik untuk mengembalikannya ke ukuran semula. Setelah sampai di rumahnya, Willy memberitahu kalau hadiah spesial itu adalah ia akan menyerahkan seluruh pabriknya kepada Charlie. Alasan ia melakukan itu karena suatu ketika saat ia potong rambut, ia menemukan sehelai rambut putih, yang artinya ia sudah semakin tua dan harus mencari seorang pewaris. Untuk itulah ia sengaja mengundang 5 anak dan yang bertahan paling terakhir yang menjadi pemenangnya. Dengan satu syarat, ia harus pergi sendiri dan tidak boleh mengajak keluarganya, agar Charlie bisa fokus mengelola pabrik miliknya. Namun Charlie menolaknya. Baginya keluarga lebih dari segalanya, bahkan demi coklat yang ada di seluruh dunia. Willy tidak pernah menyangka akan ada seseorang menolak pemberiannya hanya demi sebuah keluarga. Karena Charlie menolak hadiahnya, mau nggak mau Willy berpamitan lalu pergi meninggalkan mereka. Esok paginya, hari-hari berjalan seperti biasanya. Mereka memperbaiki atap rumah yang rusak. Sementara itu, sang ayah mendapatkan pekerjaannya kembali. Kini ia dipekerjakan sebagai teknisi yang memperbaiki mesin-mesin robot milik perusahaannya dulu. Segalanya pun berangsur-angsur membaik dan lebih baik lagi. Tapi tidak untuk Willy Wonka, permen-permen buatannya kini terasa tidak enak, bahkan penjualannya tuh menurun. Ia berpikir mungkin karena hatinya bersedih, maka rasa permennya juga tidak enak. Siang itu, seperti biasa, Charlie menyemir sepatu orang untuk mencari uang tambahan. Dan ternyata orang itu adalah Willy Wonka. Willy kemudian bertanya apa yang membuatnya bahagia meski hidup sederhana. Willy tidak mempercayainya. Apa yang dilakukan keluarga hanya membatasi apa yang boleh dan tidak boleh, seperti saat ia masih kecil. Lalu Charlie berkata, sebenarnya mereka tuh hanya melakukan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Jika tidak percaya, kenapa tidak bertanya langsung? Willy menolak kecuali jika Charlie mau menemaninya. Hey, what a good idea. Yeah. Dan singkat cerita, mereka berdua pergi ke tempat di mana ayahnya tinggal. Setelah bertahun-tahun lamanya, Dr. Wilbur tentu saja tidak ingat bagaimana wajah anaknya. Charlie kemudian berkata kalau temannya ini ingin memeriksakan giginya. Saat melakukan pemeriksaan, Dr. Wilbur sangat terkejut. Ia sangat mengenali gigi pasiennya itu karena terlihat sama persis seperti saat terakhir ia memeriksa gigi anaknya yang pergi meninggalkan rumah. Sang ayah langsung mengenali kalau pasiennya itu adalah putranya. Setelah kembali ke rumah, Willy mengulangi tawarannya kepada Charlie yang menerimanya dengan satu syarat. Tidak hanya mengajak keluarganya ikut bersamanya, mereka juga memindahkan rumah kecil mereka ke dalam pabrik coklatnya. Akhir cerita, Charlie memenangkan sebuah pabrik coklat. Namun Willy Wonka mendapatkan sesuatu yang lebih baik, yaitu sebuah keluarga. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.